Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Pak Hang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Pak Ustadz, saya langsung aja. Saya dititipin pertanyaan sama teman-teman ya Pak Ustadz ya kan. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun gitu. Tapi kenapa ada neraka? Seperti itu pertanyaannya Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertanyaan ya menggelitik istilahnya ya. Jadi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, tetapi kenapa ada neraka? Ya memang neraka itu memang diadakan oleh Allah Ta'ala untuk mendampingi manusia-manusia yang memang tidak menyembah kepada Allah Ta'ala satu, atau menyembah bukan kepada Allah Ta'ala dua. Nah, kemudian juga yang bagaimana, termasuk yang ketiga adalah golongan yang menyembah kepada Allah Ta'ala tetapi tidak patuh, tidak yang musyrik, tidak yang syirik, dan juga tidak yang golongan yang bukan muslim, bukan seperti itu, tetapi adalah yang golongan yang muslim tetapi dia itu masih melakukan kesalahan demi kesalahan dengan disengaja, dan itu menjadi suatu kebiasaan, dan dia sendiri juga sangat jarang sekali memohon ampun tentang hal tersebut yang dia harus lakukan. Dan bagi orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala, sholat yang tertib, baca Quran, puasa, mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah, kemudian kalau melakukan kesalahan bertobat, ngelakuin kesalahan berkali-kali, ya tobatnya memang harus berkali-kali, dan kesalahan itu memang harus disadari apa yang harus kita lakukan dengan kesalahan tersebut, sehingga menjadikan taubat itu adalah taubatan nasuha, taubat yang betul-betul taubat, yang tidak mau menjalankan lagi. Nah, neraka itu memang disediakan seperti itu. Kemudian surga juga akan diberikan pada orang-orang yang taat, di mana sebelum masuk surga itu akan dihisab, innal hasanati yudhibnas sayyi'ah, sesungguhnya amal perbuatan baik itu akan mengurangi perbuatan buruk. Nah, perbuatan baik itu ya itu tadi, menjalankan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah, kemudian tidak melanggar perintah-perintah Allah yang lain. Ya yang lebih ringan aja, mamanya Allah bilang lemah lembutlah kamu kepada mereka. Kalau kalimatnya adalah perintah lemah lembutlah kamu kepada mereka, berarti ada unsur wajib bagi seorang muslim itu lemah lembut kepada siapapun. Maksudnya dalam tutur kata atau ya, tingkah laku? Tingkah laku, tutur kata, semuanya itu memang harus lemah lembut. Bukan kalau laki-laki kayak cewek, bukan. Itu cewek beda lemah lembutnya dengan laki-laki. Jadi lemah lembut. Nah, pada saat umpamanya ayat yang kelihatan kecil itu tidak dipraktekkan oleh umat Islam, ya itu menjadi kesalahan. Apalagi fa'fu anhum, maafkan mereka. Nah, kalau kita itu didolimi oleh orang lain atau oleh saudara kita, sama-sama muslim, itu malah kita itu diminta oleh Allah Ta'ala, maafkan mereka. Memang kita harus memaafkan. Jadi itu seperti wajib. Kebanyakan dari dua kalimat yang ringan ini, orang Islam itu sulit dia itu menjalankan. Dari mulai lemah lembut, entah kepada istri, entah kepada suami, memaafkan, suami memaafkan kesalahan istri, istri memaafkan kesalahan suami, atau yang lainnya dalam tanggung jawab, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu aja sudah banyak yang morat-marit. Nah, disinilah manusia diberi nafsu oleh Allah Ta'ala untuk dikelola. Nafsu yang lemah lembut, ya, nafsu mutmainah itu suatu hal yang baik, itu memang harus dikerjakan. Nafsu-nafsu yang baik termasuk belajar agama, belajar jangan cuma ilmunya tetapi praktekkan. Karena dengan praktek, karena Allah itu namanya zikrullah, ya, mengerjakan sesuatu karena Allah itu zikrullah, ingat kepada Allah Ta'ala. Nah,
Di titik-titik itulah banyak manusia yang lewatkan. Katanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi nanti ada sebagian dimasukkan neraka. Ya sama kalau umpamanya kamu sejak muda umpamanya udah diajari sholat kan gitu, diajari doa. Kamu dapat pasangan nih. Dengan jujur kamu itu cerita sama Allah Ta'ala, pasanganmu itu buhay atau biasa, atau ya kadang baik, kadang enggak, kadang baik, Kadang baik, kadang enggak. Nah, kalau Allah Maha Pengasih itu harusnya Allah ngasih kamu baik semua terus, kan gitu ya. HJJ kan gitu. Iya, sama. benar. Kalau Allah Maha Pengasih, Allah akan ngasih istri pada HJJ itu yang baik, yang HJJ itu nyaman. Tapi kenyataannya nggak tahu saya. Kan gitu. Jadi HJJ yang merasakan. Iya, benar-benar itu Pak Ustadz. Itu jadi tergantung Maha Pengasihnya Allah itu tergantung perilaku kita gitu Pak Ustadz. Bagaimana itu Pak Ustadz? Ya, itu memang nafsu itulah yang harus dikelola oleh setiap manusia, termasuk khususnya oleh orang muslim. Jadi pada saat dia itu sejak awal dia selalu berani dengan orang tuanya, dia akan mendapatkan pasangannya itu selalu berani dengan dia. Itu seperti itu. Kalau dia sejak dulu dia itu selalu minta kepada Allah Ta'ala, diberi kesabaran terus menerus, lupa nanti dia diberi pasangan itu, dia harus belajar sabar. Jadi itu tergantung orangnya sendiri. Tetapi kalau dia itu tidak terlalu yang neko-neko, dia berdoa hanya dimudahkan oleh Allah Ta'ala, senantiasa memohon ampunan, bersyukur atas nikmat diberikan oleh Allah, ini nanti dapat istri mirip seperti dia, jadi nyaman, enak. Dan dia, kalau dia orang tersebut itu hormat kepada orang tuanya, istrinya insya Allah hormat kepada dia. Artinya berdoa pun harus hati-hati dong Ustaz. Iya, walaupun doa itu baik, memang harus hati-hati. Kayak tadi minta sabar itu kan kayaknya asik gitu ya. Tapi malah dapatnya kebalikannya seperti itu ya Pak Ustadz ya? Ya bukan kebalikannya, memang itu dilihat, ini orang ini bener ngerti nggak sabar itu kayak apa. Gitu. Istilahnya itu, ya Allah berikan aku nilai 10 pada setiap kegiatan kehidupan saya, 10 baik ya. Nah berarti dia harus melalui ujian-ujian yang berat. Kan seperti itu. Jadi dia sudah menantang meminta nilai 10. Jadi biasa-biasa aja seperti ya biasa-biasa aja, biarin gitu. Allah aja yang ngatur kan seperti. Malah gitu ya Pak Ustadz ya gitu aja. Kalau misalnya ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu, itu misalnya itu ya Pak Ustadz? Boleh. Masih aman itu Ustaz. Nanti dapatnya surga apa neraka? Ya, enggak gitu. Boleh sebenarnya. Boleh ya Pak Ustadz ya? Yang orang itu tidak pernah berpikir pada saat seseorang muslim itu meminta surga kepada Allah Ta'ala, pasti disiapkan ujian itu beraneka ragam yang enggak henti. Karena apa? Untuk mencapai surga itu dia harus lulus di semua lini. Dari mulai bicara dia lulus, dari mulai dia berpikir dia lulus, dari dia mendengarkan kalimat dia lulus, dia mengolah kalau ada persoalan dia harus benar-benar memberikan nasihat itu baik. Semuanya didera dari luar, dari ujian, umpamanya seperti itu. Umpamanya kamu lagi mepet nggak punya uang nih, umpama, ini hanya umpama ya, lagi nggak punya uang nih, nanti saya nunggu uang 2 bulan lagi ya, baru berpikir 2 bulan, tapi kamu pengen surga, langsung ditabrak mobilmu umpamanya, ini hanya umpama, tabrak, gimana mau nyelesain itu? Ya nggak bisa ya Pak Ustadz. Tapi itu kan ujian yang harus dihadapi. Kenapa gitu ya Pak Ustadz? Karena kamu minta surga katanya. Lah, yang diuji melalui hartamu sekarang. Kesabaran berarti Pak Ustadz? Bukan, kamu kan minta nilai 10 surga loh, harus kesabaran gimana? Selesaikan itu. Jangan kesel maksudnya. Jangan kesel dengan ujian itu, selesaikan dengan baik. Yang nabrak kamu apain, itu kan ada itu. Yang nabrak harus kamu, aduh aku diuji. Omonglah yang baik, diajak ngomong ini, itu. Wah, kalau kayak gitu jadi nggak berani doanya gitu Pak Ustadz. Nggak ada masalah, kan minta ya, namanya minta kan boleh ya toh? Harus siap-siap ujiannya gitu Pak Ustadz. Saya memberitahu ini karena kebanyakan saudara-saudara kita muslim itu nggak ngerti sebenarnya. Jadi dia itu ingin minta surga itu kayaknya enak, kerja kalau bisa dapat uangnya banyak, kalau dia hutang dia baca ini hutangnya lunas kan gitu. Kalau punya istri istrinya cantik, seneng, wangi, orang nggak nyuruh suaminya kan gitu.
Itu jalan menuju surga nggak itu Pak Ustaz? Enggak, kalau saya enggak seperti itu jalan menuju surga itu. Beda Ji. Enggak, jalan menuju surga itu benar-benar diuji oleh Allah Ta'ala beneran. Tapi kan disebutkan semua umat Rasulullah akan masuk surga Pak Ustaz. Nah, pertanyaan saya, Iya. kalau dia nggak sholat, makanya hati-hati. Jadi kalau dia, dia harus sholat. Kalau dia sholat nggak puasa, harus hati-hati menjawab. Kalau dia komplit, tapi kemudian dia musyrik, senantiasa jabatannya dipakai, tapi dia sholat rajin, jamaah rajin, ngaji rajin, sedekah rajin, kemudian dia umroh, dia haji, tapi dia musyrik. Kenapa musyrik? Dia meyakini atasannya itulah yang menolong dia. Selesai. Akhirnya ada orang Islam yang bisa masuk neraka gitu Pak? Iya jelas. Yang jelas seperti itu. Karena makanya kita harus memahami bahwa kita diberi nafsu oleh Allah Ta'ala harus dikelola. Kita diberi otak oleh Allah Ta'ala itu tidak untuk mencari kaya. Kita diberi otak oleh Allah Ta'ala adalah untuk menyelesaikan masalah dunia kita yang tidak keluar dari syariat, walaupun itu sulit. Izin Pak Ustaz. Ya. Tadi sampaikan kita harus mengelola hati kita, akhlak kita. Artinya kalau sesuatu yang kita hadapi ini kan kita harus berpikir bahwa itu ada petunjuk. Petunjuk itu berarti ada sesuatu yang harus kita introspeksi, apa yang harus kita perbaiki, apakah dalam berdoa. Tidak boleh berdoa itu terlalu over. Mau diberikan kesabaran, seolah-olah kan biasa, tapi ternyata ini bisa kalau tidak dikelola dengan benar, ini mungkin Allah akan berikan ujian-ujian itu. Insya Allah. Berarti kita harus betul-betul menata hati, menata hal kita supaya jangan keinginan terlalu berlebihan, ambisi, nafsu dunia. Demikian. Iya, sebenarnya untuk menata diri kita tidak berlebihan itu sebenarnya titiknya jangan tidak berlebihan, benar sudah. Cuma kalau memang kita itu menjalankan perintah Allah setiap saat itu senantiasa istiqomah, kemudian kita letakkan semua hasil itu pada Allah Ta'ala, nanti Allah itu akan melihat kita bahwa kita itu termasuk orang yang bisa amanah. Nggak, kalau diberi oleh Allah Ta'ala rizki yang cukup. Di titik kita diberi rizki itu bukan endingnya sebenarnya. Bukan endingnya setelah dapat rezeki cukup, itu bukan ending. Di situ masih ada perjalanan lagi dimulai yang dapat rezeki lagi. Kenapa? Ujub, riya, bangga dan sombong. Memang secara duniawi tidak tampak. Mamanya ada seorang pendakwah, dia ditanyain tentang rumahnya, umpama ya ini, dia itu dengan bangganya cerita tentang rumahnya. Berarti di sini ini bukan dia itu mensyukuri sesuatu, tetapi dia itu membanggakan punya dia. Nah, di titik itu dia tidak lulus. Dia tidak lulus. Di mata manusia biasa aja tidak lulus, apalagi di mata Allah Ta'ala dia tidak lulus. Manusia yang bukan iri, dia bisa betul-betul paham bahwa istilahnya kalau diberi oleh Allah Ta'ala senantiasa bersyukur atau menyatakan itu mengajak orang kalau mengetahui tentang rezeki yang dia beri, yang dia terima dari Allah Ta'ala itu cukup lumayan besar, itu mengajak orang itu untuk ada di jalannya Allah, bukan membanggakan hasil yang dititipkan oleh Allah Ta'ala, bukan. Itu langsung jatuh lagi. Itu jatuh itu, insya Allah itu akan dianggap oleh Allah Ta'ala ujub, riya dan bangga. Kalau dia ada unsur sombong di titik itu, masuk dia situ. Walaupun mamanya dia pendakwah, nggak digubris oleh Allah Ta'ala. Pendakwah itu seperti jabatan sebenarnya. Pendakwah itu seperti jabatan. Dia bisa menggunakan nggak jabatan sebagai pendakwah itu dipergunakan ada di relnya Allah dalam akidah. Kalau dia nggak bisa, titik itu dia tidak lulus. Berarti orang ini tidak amanah. Nah, berarti adalah rizki yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu namanya istijraj. Nah, inilah seorang muslim yang jarang sekali paham. Karena kalau orang itu rizkinya itu betul-betul halal thayyib dan insya Allah itu akan menjadi berkah, orang muslim yang belajar taat itu kalau ditanyain oleh seseorang, janganlah untuk apa ngomongin masalah ini. Jangan, saya masih nggak kuat. Nggak usah masukin YouTube-mu. Harusnya berani ngomong seperti itu.
Tapi dia bangga ditanyain si A, si B, si C, si D, itu bangga. Nah, ini kan dia memang mau menceritakan bahwa dulunya dia susah, kesulitan. Dia ceritanya pasti di link situ. Kemudian sekarang itu ya dia bilang alhamdulillah Allah memberi dia rizki. Ya di titik itu aja dia bilang alhamdulillah. Tapi Allahnya tidak ada karena memang dia tidak, ya memang lupa. Jadi kalau berikhtiar boleh. Tetapi berdoa aja, mohon dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dimudahkan aja. Sehingga kita akan melalui hal-hal ujian-ujian yang insya Allah itu yang menyelesaikan malah Allah Ta'ala. Karena kita pengennya dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan oleh Allah Ta'ala kalau kita mendapatkan suatu persoalan atau ujian, kita mencoba untuk menyelesaikan, tapi setelah kita selesaikan, kita tahu bahwa yang mengizinkan selesai Allah. Nah, ini tetap kita ada di garisnya Allah Ta'ala. Sehingga di titik itu Allah langsung tersenyum melalui malaikat raqib mencatat. Ini orang masalahnya selesai, tapi yang dia ingat yang menyelesaikan adalah Allah. Lulus dia. Itu. Dia lulus dia. Kalau dia ada masalah, ada musibah, dia ingat musibah ini dari dosa saya. Dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun, dilihat oleh Allah Ta'ala, dilihat oleh para malaikat yang ada di kiri, kanan, depan, belakang kita, tetap dilihat. Dia mohon ampun, tobat. Kemudian diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Malaikat raqib yang nulis. Lulus dia. Nah, di titik inilah kebanyakan orang itu tidak paham bahwa kenapa Allah tetap ada neraka, kenapa Allah ada surga. Karena di situ manusia itu memilih sebenarnya. Memilih dengan hatinya, memilih dengan pengetahuannya, dia memilih yang sebelah mana. Kalau mamanya seseorang, mamanya Tung atau Pak Haji atau Pak Hang atau Eko, diberikan istri masing-masing, bisa nggak dikelola istrinya? Pertama kali bisa nggak punya istrimu itu nyenengin nggak? Itu bisa ngomong kok dari hati beneran itu ngomong. Umpamanya kalau memang bener baik, ya ngomong baik, jangan ditutup-tutupi. Ngomong kalau kurang baik, ngomong baik ya malaikat ngerti. Jadi kalau ini kan ngomong pasti, wah saya kurang nyaman sama istri saya. Nah kenapa? Nah itu ujian. Ujian itulah yang harus dikerjakan. Karena jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau itu sudah menjadi istri, ajarkan dia suatu kebaikan. Seperti itu. Dan itu harus dikerjakan terus. Kalau istrinya tambeng, ya kerjain terus. Istrinya tambeng, kerjain terus. Kasih dia sampai istilahnya, kalau istilahnya istri itu melakukan suatu kesalahan, atau kalau dalam Quran dikatakan nusus, itu boleh seorang suami itu tidak tidur sekamar dengan istri, boleh, karena memang itu diajarkan oleh Islam. Untuk apa? Agar istrinya paham agar bertanya kenapa kok begini gitu loh. Allah menciptakan neraka. Boleh nggak seseorang itu beribadah dan berdoa karena takut neraka atau mengharap surga? Seperti itu, Ustaz. Boleh. Tadi yang ditanyain sama Tung itu sama. Boleh berharap masuk surga, tapi ingat ya, itu nilai itu Terlalu tinggi, Pak Ustaz. Itu tertinggi sudah. Astagfirullah. Kalau nilai tertinggi berarti harus menghadapi ujian di dunia itu juga Tinggi. sulit pasti. Seperti itu. Nah, sulit ini harus lulus, bukan sulit itu hanya ngadepin aja, ngadepin sulit, enggak, harus lulus. Makanya kalau di kalimat kita doa diajarkan oleh Rasulullah atau diajarkan oleh Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu jelas itu, diberi kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kenapa ada dunianya? Kenapa ada akhiratnya? Nah, ini hati-hati. Karena pada saat seorang itu melakukan dunia tok, dia nggak akan bisa dapat akhirat. Dunia bukan karena Allah, dia bekerja ya kerja aja untuk makan, untuk ini, untuk itu, untuk ini. Kalau dapat uang ya hambur-hamburin, dapat uang ditimbun, tapi untuk anak, istri, cucu disimbun aja diem gini. Padahal uangnya juga belum tentu itu halal, mamanya seperti. Nah, itu mengejar dunia aja, dia nggak akan dapat akhiratnya. Mohon diberi kebahagiaan dunia dan mohon diberi kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan akhirat ini sebenarnya akhirat ada dua. Surga dan neraka. Neraka dan surga. Nah, Allah mengajarkan, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan
kebahagiaan akhirat, berarti ini adalah surga. Oh. Kalau mohon diberi kebahagiaan dunia dan akhirat, berarti yang harus kita lakukan itu mirip. Kalau ingin diberi kebahagiaan, turuti perintah Allah. Kalimatnya ringan aja. Pertama kali belajar mengetahui atiullaha wa rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Taat pada Allah berarti kerjakan perintah Allah yang ada dalam Quran. Taat pada Rasul adalah kerjakan apa yang dikerjakan dalam sunnah Rasulullah. Itu aja. Nah, di situ nanti di breakdown banyak. Di breakdown, jadi tidak beribadah untuk diri sendiri, sholat sendiri atau jamaah, tapi untuk diri sendiri. Tapi dia punya istri, punya anak, dia nggak mau kerja, malas, yang penting dia di masjid. Tidak boleh seperti itu. Dia hanya untuk diri sendiri. Lah ngapain kamu itu nikahin wanita lain, kan gitu. Nggak ada tanggung jawabnya, nggak bisa. Berarti dia dolim kepada dirinya sendiri karena tidak menafkahi istrinya. Nah, dia nggak mungkin dia bisa menjaga dirinya dari neraka. Padahal untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dia di dunia itu mengerjakan yang namanya taat kepada Allah dan Rasul. Oh, gitu. Taat dengan niat lillahi ta'ala. Taat istilahnya. Jadi istilahnya kalau orang itu tidak hanya hafalan saja, tahu ilmunya, tapi dikerjakan. Taat sama seperti Rasulullah. Jadi di titik itulah mulai nanti dia dinilai oleh Allah Ta'ala dengan keluarga, dengan anak, bagaimana dia ngasih rezeki, mau yang biasa, mau yang kurang, atau mau yang lebih, atau sangat lebih. Dia pada saat kurang ya biasa kepada istrinya, pada saat dia diberi lebih oleh Allah Ta'ala rezeki, ya biasa sama istrinya, tetap diajarkan untuk dekat sama Allah Ta'ala. Nah, orang yang seperti ini sulit mencari. Sangat sulit mencari. Kenapa? Ya karena memang untuk taat kepada perintah Allah itu memang sulit. Makanya kalau berdoa mohon dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat itu karena apa? Karena lebih di bawah dari mohon diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Oh. Itu di bawahnya grade-nya. Boleh doa itu diwujudkan, tapi kan tidak minta surga. Walaupun itu kebahagiaan akhirat, tapi kebanyakan orang tidak paham bahwa untuk menjadikan akhirat bahagia itu masuk surga dan ujiannya pasti banyak. Seperti itu. Lanjut Ustaz. Yang kemudian sering dengar para Ustaz ngendika itu, habis itu matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Tapi kok saya deg-degan kalau doa begitu? Boleh, karena meninggal husnul khotimah itu kan bukan dosanya hilang. Itu jadinya apa Ustaz? Meninggal pas sholat kan baik. Oh, gitu. Meninggal pas ngaji kan baik. Dosanya belum diampuni gitu. Ya belum, kan belum selesai. Kan dia masih punya dosa. Itu kan doa dalam keadaan yang baik. Jadi tidak otomatis kalau orang rajin baca Quran, terus dosanya dihapus. Tidak otomatis gitu ya, Pak? Enggak. Nih Ustadz, ada titipan pertanyaan Ustadz tentang dosa. Dia mengatakan Allah tidak butuh sholat hambanya, Allah tidak butuh puasa hambanya. Itu ayat itu. Ya. Tetapi kenapa kita disuruh bertobat sama Allah? Kenapa Allah menghukum kita atas yang tidak Allah butuhkan? Sementara saya jawabnya cuman karena tidak taat perintah Allah aja. Sebaiknya jawabannya apa tuh Ustaz? Sebenarnya memang Allah tidak butuh ibadah itu kan. Jangan, kalau orang itu gini loh, Ci. Kalau orang Jawa bilang ngatok itu cari muka. Carmuk. Cari muka. Jadi ibadahnya itu hanya cari muka ceritanya. Paham ya? Puasanya hanya cari muka biar kelihatan dia ibadah, biar kelihatan dia puasa. Tetapi kerjakan perintah Allah dan taat pada Allah Ta'ala itu betul-betul karena Allah. Perintah berarti Iya, ya, mentaati perintah. Iya. Saya kasih contoh umpamanya, seorang umroh atau seorang haji. Iya, Pak. Itu pada waktu dia mau umroh itu sudah punya niat dia. Datang ke sana umroh, doa agar kasusnya itu tertutupi. Iya, benar. Rata-rata begitu. Doa agar tidak kena KPK, doa agar dapat ini, dapat itu. Itulah ibadah yang tidak diinginkan oleh Allah Ta'ala. Insya Allah seperti itu. Dapat jabatan.
dapat jabatan dan sebagainya itu. Nah itu. Makanya Allah bilang. Nah, ada orang yang tidak seperti itu. Dia sholat karena Allah. Dia puasa karena Allah. Dia baca Quran karena Allah. Dia mohon ampun karena Allah, ngerti dia salah. Dia bersyukur karena Allah. Karena Allah sudah memberikan. Nah, di titik inilah Allah suka dengan ibadahnya. Karena orang ini tertib. Semuanya dilakukan lillahi ta'ala. Nah, yang inilah yang Allah suka, yang akhirnya diberikanlah. Sebagian harta dikit, lama-lama akan menjadi titik tertentu. Nah, itu cara Allah Ta'ala. Makanya Allah Maha memberi rezeki itu salah satunya itu. Makanya harus hati-hati di titik itu. Makanya kenapa harus ada neraka, ya karena seperti itu. Mohon ampun pun belum tentu pohon ampun itu bisa diterima oleh Allah Ta'ala kalau dia memang tidak sungguh-sungguh. Makanya kita harus memahami neraka itu ada. Bagaimana kita itu meladenin ujian demi ujian yang ada di dunia ini, tetap ada kita dalam meladeni ujian itu ada di relnya Allah. Belajar terus menerus. Kalau kita doanya udah ngeri, tadi ngeri gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sudah jelas. Sudah sangat jelas bahwa kita meminta siapkan diri kita untuk menghadapi ujian demi ujian. Ada Nomor konsekuensinya satu, ya Pak Ustaz? iya ada lah. Mana ada mulus terus? Nggak ada. Nggak ada mulus terus, itu nggak ada. Insya Allah seperti itu. Kita harus hati-hati. Tetap Allah itu akan menjadikan orang Muslim yang tidak taat akan masuk neraka. Kalaupun ada semua, bukan semua ya istilahnya, kalau ada umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang masuk surga, itu pasti terpilih. Karena kalau ada seseorang Muslim, ya, di beberapa ayat diceritakan kalau seorang Muslim pada saat nyawanya sudah ditenggorokan, kemudian dia tobat atas perbuatan syirik, tobatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kenapa Pak Ustaz? Kenapa? Belum sempat mengaplikasikan. Iya, karena dia pada saat tobat, orang itu tobat, orang itu harus mengamalkan tentang tobatnya dia. Makanya tidak diterima oleh Allah Ta'ala, jelas. Berarti orang yang melakukan perbuatan syirik atau musyrik itu hati-hati. Bisa aja memang dia tidak masuk surga. Karena jelas itu. Jadi tidak diterima orang yang melakukan hal-hal yang syirik atau musyrik. Dan kemusyrikan bukan hal-hal yang hanya dukun aja yang kita omongin. Enggak. Hanya orang-orang yang berkiblat pada itu. Enggak. Kemusyrikan itu sangat banyak sekali. Kita meyakini obat dari dokter itu penyembuh, itu musyrik. Satu itu. Kita meyakini atasan kita yang membantu kita sehingga kita itu bisa hidupnya seperti bahagia, itu musyrik. Kita mengakui gedung itu bisa berdiri kokoh, jalan layang itu bisa berdiri kokoh itu karena jabatan saya, itu syirik. Dari mana dia? Orang Muslim yang seperti itu biasanya dia lupa, dia tidak akan bertobat. Rata-rata 50% lebih dari 50%. Bagaimana dia mau tobat? Wong tidak tahu. Tidak tahu. Karena jarang sekali guru-gurunya dia memberikan masukan atau menasehati, jarang. Karena guru-gurunya dia kalau udah dikasih amplopan tebelnya sekian itu 100.000 udah pusing ya udah. Jadi udah paham, mudah-mudahan sukses. Baik semua. Iya baik semua. Mudah-mudahan sukses terus, proyek ada, ini ada. Iya benar. Nah itu kan kepalanya besar itu. Nah inilah yang harus kita ketahui. Kita harus hati-hati. Berjalan di muka bumi ini banyak sekali ujian. Satu langkah ujiannya banyak. 2 langkah, 3 langkah, atau sekian tahun ujiannya pasti banyak. Tuh ujianmu di mana? Umpamanya di istrimu sama anakmu. Kenapa istrimu itu kadang-kadang sering marah sama kamu? Kenapa anak-anakmu itu bandel sama kamu? Selesain ujian itu. Haji C umpamanya bingung sekali kalau udah ketemu sama istrinya, kalau udah dibilang
ayah kenapa ya seperti itu, aku nggak mau ditinggal sendiri sekarang ya, pusing sekarang kalau udah begitu. Lah ya, kalau Pak beda lagi, saking baiknya itu anak-anaknya itu nyuruh bapaknya beli apa-apa ya kok ya manut gitu loh. Lah kan padahal juga kamu bapak itu baru belajar dengerin kajian, kamu suruh beli roti, kamu suruh beli arem-arem, kamu suruh beli ini, kamu itu punya Gojek, punya Grab, punya apa, beli aja sendiri kan gitu. Bapak itu lagi ngaji, kamu suruh-suruh, gak connect nanti bapak lah. Kan harusnya begitu. Tapi kenapa ketika terjadi seperti itu, apa yang salah ketika anak berani kepada itu? Apa yang salah di situ Pak Ustadz ya? Ini saya ngasih juga PR, jawabannya malah PR nih. Kenapa itu anakmu itu kalau sama kamu kok nadanya itu kan nggak enak terus itu? Coba kenapa? Jadi apa namanya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya. Terus belajar itu di situ. Nah itu ujian, itu dari kamu itu nikah punya anak sampai besok meninggal. Itu kalau nggak selesai, itu namanya nggak lulus. Gimana kamu mau masuk surga mau di titik itu nggak lulus? Doakan saya Pak Ustadz. Saya itu doain kamu terus. Kan nggak mungkin diulang lagi dari awal ini nanti. Nanti kalau ulang dari awal, kawin lagi. Saya nggak ikut-ikut. Enggak, Saya jadi ya inilah yang namanya tadi. Kalau kita mempersiapkan pengen namanya itu masuk surga, atau benar-benar memahami, coba pahami itu Rabbana atina fid dunya hasanah dan selanjutnya itu pahami kebahagiaan dunia ini itu bukan harta yang banyak, bukan rumah yang gede, anaknya cuma 3 rumahnya gede sekali itu terus buat apa? Itu anaknya kamar satu selesai, yang lainnya kosong. Loh itu kuntilanak banyak kosong banyak di situ nanti. Jadi yang dimaksud kebahagiaan itu yang seperti apa Pak Ustadz? Kebahagiaan itu insya Allah kalau kita merasa apa yang kita kerjakan itu ada di relnya Allah. Apa yang kita nasihatkan pada istri, pada anak itu ada di jalan Allah. Dan kemudian istri benar kita syukuri karena istri kita sudah baik. Anak benar ini, itulah yang baik. Nah itulah salah satu nilai kebahagiaan walaupun belum selesai. Karena ada bangga di sini bisa nggak ada, nggak. Nah itulah nggak ada rasa bangga, tapi kan rasa syukur kan bukan bangga. Mana umpamanya bangga istriku ini loh, istri paling nurut, paling ini, paling inilah kan nggak ada. Sama seperti ini loh rumahku ini saya bangun pakai ini, pakai itu kan bangga itu namanya. Kan ditanyain ini ada apa? Oh jangan tanya itu deh, gitu kan itu jarang orang itu kalau tanya rumahnya gitu. Jangan pasti menjelaskan, pasti menjelaskan dengan senang. Nah itu bangga namanya. Itu Allah tidak suka. Padahal jadi karena apa? Karena nggak paham sehari-hari yang dikerjakan itu apa. Umpamanya kalau hafal Quran, hafal hadis, ya ini kan harusnya dikerjakan, itu yang menjadi pahala, amal soleh. Nah ini baru amal soleh beneran. Tapi kalau cuma hafal tok, ini kan baru dititipin seperti itu. Di otak itu kan baru dititipin aja hafal. Kalau belum dikerjain amal soleh yang mana? Baru berupa ilmu di sini. Kalau sudah hafal nanti gaya lagi. Ya memang dia nggak akan ngomong nih hafal kan nggak perlu, tapi dari gaya gestur bicara dan kan kelihatan dia ini orangnya gaya. Berarti tidak ada iman karena tidak ada amal. Iya, insya Allah seperti itu. Kejawab sebenarnya. Jadi itu walaupun kita itu ngerti ilmunya, tapi harus dikerjain. Kamu ngerti itu istrimu, ya kerjain. Kerjain, kalau salah dinasehatin. Kan seperti itu, kalau mamanya kamu salah, ya kamu juga harus mau dengerin. Jadi itu benar-benar menjadi satu kesatuan keluarga yang saling memahami. Komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah. Iya, sehingga nanti kalau istrimu sudah gatuk klop dengan kamu tuh, paling tidak nanti kamu itu di teras ada ayam bekisar, setuju. Amin. Intinya adalah rumit ya. Ada neraka, ada surga, itu kita tinggal pilih yang mana. Kita nggak bisa milih surga kalau kita tidak bisa menyelesaikan. Sama seorang, dia berdoa mohon diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, tapi dia nggak gerak-gerak. Dari mana dia bisa dapat rezeki? Kan seperti itu. Kayak umpamanya kamu atau istrimu pengen sekali dia bersosialisasi, tapi nggak pernah jalan. Ya nggak bisa. Nggak bisa.
bisa istilahnya. Atau anakmu pingin cari wanita tapi di kamar terus, gimana caranya dapat sekarang? Harusnya itu anakmu jangan di kamar lah, dia sebenarnya sudah punya guru yang hebat. Jadi intinya adalah insya Allah neraka tetap harus ada, surga harus ada, karena itu menjadi penyemangat kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi beribadah yang benar, jangan diberi ilmu dikit sombongnya minta ampun, kemudian nyala-nyalain saudara kita yang lain, nggak boleh. Ingat, wala tajassasu, ingat di titik itu, wala yaktab ba'dukum ba'da, itu jelas dijelaskan, jangan mencari kesalahan orang lain, jangan merasa kita itu bergunjing-gunjingin yang sana, belum tentu kita yang benar. Karena begitu orang Islam itu banyak yang seperti itu, merasa dirinya benar, merasa kelompoknya benar, selesai dia nanti. Semua saudara sudah diceritakan bahwa seorang yang sudah mengucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, itu saudara. Saudara di Indonesia ya saudara, di Palestina ya saudara. Jangan di Palestina kita itu, bukan jangan ya, di Palestina kita itu membantu beneran, yang di Indonesia kita ejek-ejek ya nggak boleh. Semuanya umat Islam itu saudara, nggak boleh diejek. Walaupun kita difitnah, tetap kita bilang itu saudara saya, nggak perlu dijawab, selesai. Seperti itu. Nah, ini belajar dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa dimengerti, sehingga bagaimana itu Allah itu menciptakan surga dan bagaimana neraka itu menjadi gambaran siapa yang nanti akan ke sana. Jangan merasa kita itu tidak masuk neraka. Wih, itu sombong tuh. Nggak boleh itu. Nggak boleh seperti itu. Kita harus belajar bahwa kita itu masih banyak kesalahan dan dosa, dan harus diakui. Banyak orang Islam itu mengaku manusia itu banyak salah dan dosa, tapi pada saat dia sakit, dia nggak pernah mengaku ada dosanya. Jadi lucu. Jangan seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya.